Oh iya, salam sejahtera semua teman-teman para YouTuber dan pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Sekarang waktunya bikin konten ya. Oke, ada yang ingin saya sampaikan kepada kalian ya. Ada energi positif ini, ada energi positif yang aku mau sharing kepada kalian. Sebuah komentar yang sangat bagus dari subscriber kita, channel ini, Ito Mujigae, dan aku ingin menyampaikan ini kepada kalian karena energi dari komentarnya ini sangat positif dan mudah-mudahan bisa membantu kalian tercerahkan ya, memberi pencerahan kepada kalian. Oke, tapi sebelumnya kita ganti suasana dulu ya. Seringannya kan di ruangan atas. Ini aku mau mengajak kalian bikin konten di ruangan bawah, tetap di luar, karena enak banget kalau di luar itu terkena cahaya mentari dan juga banyak hijau-hijau daun ya. Aku perlihatkan di sini juga ada lovebird. Tahu lovebird ya? Love itu cinta, bird itu burung. Jadi burung bercinta. Bukan burung bercinta. Burung jenisnya itu kayak burung nuri itu loh. Ini nih lovebird. Lovebird. Ini biasanya mereka malu-malu ini kalau lovebird ini. Nah itu tuh keluar sedikit, kalian lihat ya. Ada video aku juga backgroundnya si lovebird ini. Lovebird ini kemana-mana berdua ya. Mereka itu sudah saling berbahagia satu sama lain ya teman-teman semua. Nah ini ruangan bawah, aku pengen ajak kalian di mana ya, di sebelah sana aja ya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Aku mau sharing ini komentar yang bagus dari tulisannya itu, akunnya namanya Henry Samarkan apa ya, Henry Samarkan. Nanti aku lihatkan di sini ya. Komentarnya sangat bagus, sangat panjang sekali dan sangat menginspirasi aku. Jadi wow, ini sangat bagus sekali komentarnya. Terima kasih yang mempunyai akun yang namanya Henry Samarkan. Terima kasih sudah memberikan masukan komentar untuk salah satu video di channel Ito Mujigae ini. Tetapi rasanya itu nggak enak kalau aku tidak sharing kepada teman-teman semua ya, karena ini vibrasinya sangat positif ya teman-teman sekalian. Saya juga mengucapkan sebelum saya membacakan komentar yang sangat bagus ini, saya ingin menyampaikan doa dan penghargaan yang dalam untuk teman-teman semua yang sekarang berjuang di sana ya, yang sedang bekerja di luar negeri ya, yang menjadi pahlawan devisa negara kita. Tetap semangat, tetap kuat, tetap sehat ya, sehat secara jasmani, rohani, mental. Dan kalau sudah kalian kembali ke negara kalian ya, negara kita, kalau kalian dari Indonesia, saya saran ya, ini saran aja ya, masukan aja ya, bangunlah sebuah sekolah ya, bangunlah tempat pendidikan, karena kita itu memerlukan sekolah-sekolah alam sebenarnya, sekolah yang dimana membuat anak-anak Indonesia itu memecahkan solusi atau berpikir ya. Kita itu diberi pelajaran itu hanya kayak pemaksaan aja, kayak memasukkan suatu pelajaran itu ke otak kita yang ya ini maaf sekali ya, tapi yang saya rasakan juga, saya juga mengalami
yang namanya perjalanan bersekolah SD, SMP, SMA nggak masalah. Cuman sepertinya itu pada saat saya selesai dari sekolah itu memang ya saya mendapatkan banyak pelajaran, tetapi how to solve problem itu yang agak kurang. Bagaimana kita menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ilmu itu kan banyak ya. Selain ilmu-ilmu yang ada di buku pelajaran, yang perlu kita pelajari adalah ilmu kehidupan, ilmu untuk kita itu belajar bagaimana kita survive. Nah, itulah yang diajarkan oleh sekolah-sekolah alam. Kalau di sini itu pesantren, mungkin kalau yang Kristen itu sekolah minggu. Tetapi kalau itu diajarkan setiap hari kan itu lebih bagus, merangsang otak kita, merangsang diri kita untuk berpikir dan untuk mencari solusi kehidupan ya. Misalnya kita dalam keadaan yang sekarang ini kondisi yang kurang bagus ya, istilahnya keadaan lingkungan kita, keadaan pokoknya itu sekarang itu tempat-tempat makan itu banyak yang sepi ya, yang mungkin ada yang rame di satu sisi, tetapi itu yang saya lihat itu banyak keluhan-keluhan itu usaha-usaha sepi. Nah, kalau kita belajar bagaimana menggunakan otak kita, pikiran kita, jiwa kita untuk menghasilkan solusi, pasti akan tercipta solusi. Saya yakin itu pasti akan tercipta solusi. Tetapi kita memang perlu melatih hal itu sejak dari kecil ya, sejak dari dini. Nah ini kita lihat ya, tuh silau ya, sejak dari dini. Karena kalau kita tidak melatih diri kita, pikiran kita sejak dari dini, itu akan sangat susah sekali karena kita tidak pede ya, kita tidak percaya diri untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Kalau kita bisa menyelesaikan problem masalah-masalah kita gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, saya memberikan doa untuk kalian supaya tetap sehat dan kuat ya, untuk juga untuk para newbie ya, para yang pemuda-pemuda, calon-calon pemuda-pemudi Indonesia ya. Mudah-mudahan kalau kalian melihat video ini, kalian bisa lebih memberikan pelajaran kepada rekan-rekan kalian, teman-teman kalian, bagaimana caranya membuat solusi ya, bagaimana caranya kalian itu tidak hanya teori tetapi memberikan solusi kepada masyarakat ya. Kalian perlu membuat kelompok-kelompok itu kelompok-kelompok yang positif ya, kelompok-kelompok yang membina bagaimana cara kita itu menyelesaikan masalah. Dengan cara pertama apa? Pertama itu kita menyelesaikan masalah kita masing-masing dulu ya, karena kita harus berdamai dengan masalah kita menyelesaikan masalah kita dengan apa? Kita berdamai dan mengakui apa yang terjadi pada diri kita. Nah, itu perlu kelompok-kelompok ya, perlu kelompok-kelompok seperti kelompok-kelompok remaja. Mungkin kalian itu bisa mulai membina. Itu saran saja ya, saran dari saya ya, dan masukan ini juga masukan dari teman-teman semua, karena saya banyak mendengar beberapa berita-berita dan kabar-kabar yang kemungkinan itu juga bisa memberikan nilai yang positif kalau kita itu sudah mulai untuk menciptakan yang namanya solusi ya. Kita itu tidak menciptakan masalah, tidak menciptakan masalah, tetapi kita menciptakan solusi, karena masalah itu bertumbuhan terus ya. Yang harus kita ciptakan adalah, yang harus kita budidayakan adalah bagaimana mengembangkan solusi, bagaimana kita memberikan solusi kepada masalah yang ada, sehingga ya kita secara pribadi juga makin berkembang, lingkungan kita juga makin berkembang dan terselamatkan ya teman-teman semua ya. Kalau yang namanya energi doa seperti ini kata-kata komentar yang sangat positif dari teman kita ya, yang akunnya namanya @Henry Samar kan apa ya, itu nanti saya cantumkan di video ini.
kata-kata yang positif itu bisa transpose kepada kita. Kalau kita sharing ya, itu bisa macam-macam. Misalnya saya mendoakan kalian ya, kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan ya, itu masuk ke kalian, itu tiba-tiba bisa menjadi apa saja. Bisa menjadi ada yang membantu kalian, ada yang memberi makan, ada yang memberi kalian makan, mentraktir makan ya, atau tiba-tiba dapat transferan, atau apalah pokoknya itu hal-hal positif, atau kalian terselamatkan, atau apapun itu. Jadi itu terjadi pada diri saya juga. Saya punya paman ya, punya paman itu dia itu secara ekonomi tidak bagus, secara ekonomi itu tidak bisa memberikan apa-apalah, tetapi dia itu sangat sayang dan caring kepada keluarga ya. Suatu saat saya itu menraktir dia makan, paman saya itu makan ya. Pada waktu itu saya itu punya hanya uang itu selembar warna hijau ya, selembar warna hijau itu. Saya traktir dia makan siang hari. Di dompet saya tinggal itu, ya sudah saya belikan makanan di warung Tegal. Pada waktu itu dia cuman bilang seperti ini, paman saya, itu saya tidak bisa kasih apa-apa, mudah-mudahan dibales ya, saya kasih doa saja supaya kamu mendapatkan tambahan rezeki. Iya, saya bilang gitu, dengan keadaan memang wah, habis gini ini saya dapat uang dari mana lagi ini, kan seperti itu. Tetapi itu hanya terbesit ya, saya pasrah aja. Setelah saya pulang, saya mendapatkan uang nggak tahu dari mana, nggak tahu punya siapa, dan dibilang itu punya saya. Besarnya itu 2 kali yang warnanya biru. Jadi saya mengeluarkan warna hijau, yang keluar itu warna biru 2. Kalian pasti tahu lah kalau kenal rupiah ya. yang warna hijau, yang warna biru. Itu dapat biru 2. Nah, itu bagaimana? Berarti saya itu sebenarnya dikasih lebih dari saya ngasih paman saya. Saya ngasih paman saya itu cuman sepiring nasi dengan lauk. Paman saya memberikan doa yang transpose dan transfer menjadi uang warna biru 2. Ya, birunya bukan 1 tetapi birunya 2. Nah itu teman-teman, jadi kalau kalian mendengarkan sesuatu itu hati-hati. Kalau negatif akan transfer ke kalian atau transpose mewujud, itu entah apa bentuknya. Kalau doa baik, kata-kata baik, sesuatu yang energinya positif akan transfer ke kalian, transpose ke kalian dalam bentuk wujud-wujud yang positif. Seperti kalian diberi rezeki, kalian mendapatkan keselamatan, mendapatkan peringatan, apapun itu yang tadinya kalian itu bermasalah, masalah kalian sedikit demi sedikit itu berkurang. Itu teman-teman sekalian ya. Jadi itu jangan meremehkan yang namanya kekuatan doa sepertinya. Jangan meremehkan yang namanya kekuatan energi vibrasi yang dilontarkan oleh rekan kita, keluarga kita, atau orang-orang yang istilahnya itu dia itu mendoakan kita dengan tulus ya. Teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada, khususnya untuk kalian juga para pejuang-pejuang devisa negara yang ada di entah ada di mana, sukses, salam kesehatan, salam kuat. Ingat, pulang ke Indonesia kalian bangun juga Indonesia dengan membangun sekolah-sekolah ya. Ya, sekolah-sekolah alam itu juga bagus. Kita perlu sekolah-sekolah alam yang ada di desa-desa, itu membuat sekolah alam, kita mengenal alam, kita mengenal tumbuhan, kita mengenal sesuatu yang hijau-hijau ya. Kita mengenal nama-nama tumbuhan, kita bersatu dengan alam. Itu kan bagus itu ya, energi positif selalu mengalir ya, karena kita grounding juga dengan alam, kita bersatu dengan alam. Energi positif pun akan memberikan dampak yang positif kepada diri kita dan lingkungan kita ya. Ini saya mau membacakannya sekarang pada teman-teman sekalian. Saya sambil jalan-jalan aja biar enak. Ini saya bacakan ya. Apa itu berusaha untuk bahagia? Ya, saya ulangi lagi. Mungkin tekanannya ini salah ya. Apa itu berusaha untuk bahagia?
Apa itu berusaha untuk bahagia? Ya, kita berusaha untuk bahagia, yaitu buatlah hatimu selalu senang. Nah, itu kalimat pertamanya. Apa itu berusaha untuk bahagia? Yaitu buat hatimu selalu senang. Dengan ridho. Apa itu ridho? Ialah menerima dengan senang hati apapun yang telah ditakdirkan Tuhan. Karena apapun yang datangnya dari Tuhan itu adalah kebaikan. Ya, catat itu semua. Oke? Ketika kita sudah ridho, bersyukurlah. Bersyukur itu jangan jauh-jauh. Syukurilah apa yang ada di tanganmu dan apa yang ada di hadapanmu. Ya. Ketika kita ridho dan senantiasa bersyukur, kebahagiaan itu akan selalu menyelimuti di setiap waktu, walaupun kita punya banyak masalah dan musibah. Teman-teman sekalian, ini energi ini sangat positif sekali ya, karena komentar ini adalah seperti perasan dari guru-guru kita yang mantan tukang sapu, mantan gembel, mantan gelandangan, yang mereka itu berusaha itu dari tidak punya apa-apa sampai menjadi seorang miliuner. Ya, itu ini ya. Ini kata-kata terakhir ini saya ulangi lagi, ketika kita ridho dan senantiasa bersyukur, kebahagiaan itu akan selalu menyelimuti di setiap waktu, walaupun kita punya banyak masalah dan musibah. Wow, itu kita kalau bersyukur berarti kita juga menyalakan yang namanya pelita hati kita ya. Kita menyalakan seperti menyalakan lilin dalam kegelapan. Memang masih gelap, tetapi kan kita tidak terlalu takut dan khawatir dengan kegelapan itu karena adanya seberkas sinar lilin itu. Tetapi seberkas sinar lilin dari satu orang itu akan mengundang lilin dari orang lain lagi. Kalian pernah lihat nggak ada kegelapan, di dalam kegelapan itu banyak lilin-lilin menyala. Nah, itulah lilin itu adalah harapan-harapan, pelita-pelita hati kalian yang penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua, khususnya kepada yang memberikan komentar ini ya, Mas Henry Samarkan ya. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebutkan namanya, karena saya melihat saking senangnya itu saya tidak melihat akunnya siapa, tapi nanti saya sertakan di sini ya, akun abang ini ya, akun Mas Henry ini. Semoga selalu diberi keberlimpahan dan keberkahan, dan mudah-mudahan saya bisa dan mudah-mudahan teman-teman yang mendapatkan sharing energi kata-kata positif ini bisa tercerahkan dan mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk kalian tambah berkembang dan tambah maju dan menjadi pribadi yang unggul, serta kalian dapat menyelesaikan semua masalah-masalah kalian yang ada di hadapan kalian dengan kekuatan dari alam, dari kekuatan dari rasa syukur ya, kekuatan dari rasa syukur yang ada di dalam diri kalian, sehingga kalian bisa tenang dan kalian bisa memberikan ketenangan kepada lingkungan kalian, sehingga masalah apapun yang kalian hadapi saat ini bisa terselesaikan dengan baik dan damai. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak bahasan saya kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan Lovebird juga mengucapkan terima kasih, tapi Lovebirdnya itu tidak bisa terlihat karena Lovebirdnya selalu malu-malu ya. Semoga keberlimpahan dan keberkahan selalu menyertai kalian. Terima kasih.